Di video kali ini kita akan membahas satu contoh soal untuk menentukan kapasitansi dari suatu benda yang membentuk komponen untuk kapasitor. Jadi di sini soalnya adalah tentukan kapasitansi dari dua pelat logam yang memiliki luas permukaan A dan terpisah sejauh D dengan rapat muatan positif ρS dan negatif ρS. Kalau misalnya kalian mendapati soal, ingat yang pertama kali kalian lakukan adalah mengilustrasikan soal tersebut menjadi bentuk gambar. Apa yang dikatakan di soal? Kita mempunyai dua pelat logam. Oke, kita punya dua pelat logam yang memiliki luas permukaan A. Jadi masing-masing logam ini luas permukaannya A, ini juga luas permukaannya A. Mereka itu terpisah sejauh D. Dengan rapat muatan masing-masingnya, satu pelat itu dia positif ρS, sedangkan satu pelat lainnya itu adalah negatif ρS. Ketika kalian ingin menyelesaikan persoalan seperti ini, jadi kalian perlu mengingat bahwa dasarnya adalah ketika ada benda bermuatan, maka di sekitar benda bermuatan itu akan ada kuat medan listrik. Seperti yang kita bahas tadi, kita mencari hubungan antara potensial listrik dengan kapasitansi itu melalui hubungan kuat medan listrik. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan persoalan ini, yang pertama kalian cari itu adalah kuat medan listriknya. Atau ini adalah vektor E. Kemudian yang kedua kalian cari adalah seandainya bisa terjadi perpindahan muatan dari satu pelat logam ke pelat logam lainnya, maka itu dia akan membutuhkan potensial listrik yang bakal dilaluinya sejauh D. Oleh sebab itu, yang kedua kita cari itu adalah potensial listriknya. Yang ketiga, kalau kita sudah mendapatkan berapa potensial listriknya, maka kita bisa mencari kapasitansinya. Atau ini adalah C, dengan C itu ingat Q per V. Ketika kita ingin mencari kapasitansi, pertama, cari dulu kuat medan listrik, kemudian yang kedua, cari potensial listriknya, dan yang ketiga itu adalah cari kapasitansinya. Sekarang mari kita selesaikan persoalan yang ini dengan mencari ketiga-tiga ini terlebih dahulu. Untuk mencari kuat medan listrik, kalian harus ingat bahwa kuat medan listrik itu adalah suatu vektor. Oleh sebab itu, kalian harus mempertimbangkan arah dari kuat medan listrik yang bakal ditimbulkan oleh muatan tersebut. Seandainya ini bisa kita sederhanakan gambarnya, maka bisa kita buat seperti ini. Kita andaikan ini dua pelat logam, yang satu itu adalah negatif ρS, kemudian yang kedua itu adalah positif ρS, dan di antara keduanya itu berjarak D. Selanjutnya, dengan mengingat arah kuat medan listrik, itu kalau untuk yang positif berarti itu arahnya adalah keluar, sehingga kita bisa buat seperti ini. Ini keluar sampai ke sini juga ya, ini keluar. Ini adalah untuk E yang ditimbulkan oleh muatan yang positif. Sedangkan kalau untuk muatan yang negatif itu arahnya adalah masuk ke dalam muatan tersebut, sehingga artinya di sini itu ada arah masuk. Ini arahnya masuk ke dalam muatan tersebut, masuk. Begitu juga dari arah sini itu bisa ada arah yang masuk nih untuk menuju si muatan yang negatif ρS ini tadi masuk. Kalau kalian perhatikan di sini, berarti di daerah luar dari pelat logam yang bagian ini itu akan sama dengan 0 totalnya, karena arahnya itu berlawanan arah. Jadi ada dua kuat medan listrik yang saling berlawanan arah dan akhirnya saling meniadakan. Begitu juga di bagian yang ini itu saling berlawanan arah. Artinya di sini juga total kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Bagaimana yang di bagian dalamnya? Nah, di bagian dalamnya inilah baru kita bisa mendapatkan rumusan untuk kuat medan listrik, karena di sini dia searah. Oleh sebab itu, berarti total kuat medan listrik yang di bagian dalam itu adalah kuat medan listrik yang positif ditambah dengan kuat medan listrik yang negatif. Atau dengan kata lain, ini tinggal kita cari besarnya saja. Lalu masing-masing besarnya ini berapa? Ingat bahwa kuat medan listrik baik yang positif maupun
yang negatif itu kan ditimbulkan oleh muatan yang berbentuk lempeng. Muatan terdistribusi di lempeng. Muatan yang terdistribusi di lempeng ini silahkan kalian buka di konfigurasi muatan baku. Untuk muatan bidang, nilainya itu akan sama dengan E positif sama dengan E yang negatif, itu adalah rho S dibagi dengan 2 epsilon 0. Artinya kalau misalnya ada 2 rho S di sini, itu berarti total E yang ada di dalam ini, E atau kuat medan listrik yang ada di antara kedua plat ini, itu adalah 2 kali rho S 2 epsilon. Ini kan saling menghilangkan ya, sama dengan rho S per epsilon. Inilah kuat dari medan listrik yang kita harapkan. Lalu arahnya bagaimana? Jangan lupa di sini arahnya itu sesuai dengan arah yang kita definisikan di koordinat. Kalau ini ibu buat koordinatnya Y, ini X, berarti arah yang horizontal ini adalah arah X. Atau kita buat di sini itu vektor satuannya Y. Begitu juga ini vektor satuannya I dan ini vektor satuannya I. Maka dapatlah kita jawabannya untuk bagian yang ini, kuat medan listriknya itu adalah rho S per epsilon 0 pada arah I. Satu masalah sudah selesai. Kemudian yang kedua, itu kita mencari potensial listriknya. Nah, potensial listriknya itu di antara kedua pelat ini, karena disinilah terdapat kuat medan listrik. Jadi di sini kita buat potensial listrik di antara dua pelat, itu adalah V. Kalau di antara dua pelat, berarti dia dari 0 terhadap arahnya itu berapa? D. Karena kita mengharapkan dia di antara dua pelat yang berjarak D. Atau dengan kata lain, dia dari 0 sampai D, kira-kira seperti itu. Atau V0 dikurang VD, di mana ini jangan lupa rumusan untuk potensial listrik yang berhubungan dengan kuat medan listrik di sini itu minus integral dari D sampai 0 kuat medan listrik dot DL vektor. Di mana DL vektor ini itu adalah arah ataupun sampel jarak yang bakal dilalui oleh muatan seandainya dia ingin dipindahkan dari titik 0 menuju titik D atau sejarak D. Maka ini sama dengan minus integral dari D menuju 0, di mana E-nya itu adalah yang sudah kita cari tadi. Rho S per epsilon 0 pada arah I. Kemudian DL-nya sama, DL-nya berarti di arah horizontal atau DX. DX arahnya I. I dot I itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan bahwa sekarang V-nya itu adalah minus dari ini, kan dia merupakan konstanta, kita keluarkan saja, sehingga di sini kalau dx diintegralkan itu menjadi x dari D sampai 0, atau dengan kata lain ini sama dengan rho S epsilon 0 dikali dengan D. Inilah dia potensial listrik di antara kedua plat logam tersebut, di mana dia berjarak D di antara dua plat tersebut. Ingat, di sini rho S itu adalah muatan yang terdistribusi pada lempeng. Jadi Bu buat di sini muatan terdistribusi pada lempeng. Atau dengan kata lain, muatan totalnya itu kan Q ya, terdistribusi pada lempeng dengan lebar ataupun luas area A. Berarti rho S itu sama dengan Q per A. Jadi ini bisa kita tulis ulang dengan menggantikan rho S-nya dengan yang ada di sini. V0D sama dengan Q per epsilon 0 A dikali dengan D. Inilah dia yang bakal kita cari untuk
kapasitansi. Yang ketiga, itu kita akan cari kapasitansi karena kita sudah menemukan potensial listrik, sudah menemukan kuat medan listrik yang akhirnya menemukan potensial listrik, dan sekarang tinggal cari kapasitansinya. Kapasitansi C itu sama dengan Q per V. Maka langsung saja masukkan Q, V-nya itu yang ini semua. Q per epsilon 0 kali A dot A, di mana ini akan saling menghilangkan, yang ini akan pindah ke atas, sehingga epsilon 0 kali A per D. Dengan kata lain, kapasitansi dari dua lempeng seperti ini, dua lempeng plat logam seperti ini, di mana di antara lempeng tersebut itu tidak ada bahan dielektrik ya, kita belum bahas, itu hanya ada, kita anggap ruang hampa, makanya di sini ada permitivitas ruang hampa. Dia akan bergantung kepada luas permukaan dari kedua lempeng tersebut dan juga jarak di antara kedua lempeng tersebut. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana cara mencari kapasitansi. Di video berikutnya kita akan melihat contoh lain dengan bentuk benda yang lain. Jadi ingat, ini 3 yang harus dicari, dan tiga-tiganya ini itu bergantung kepada bentuk. Dan ingat, untuk kuat medan listrik itu vektor ya, jadi kalian harus memperhatikan arahnya seperti ini. Dia sangat berpengaruh sekali terhadap hasil perhitungan.